Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang mahasiswa yang baru pernah berjumpa dengan saya. Nama saya Dr. Andes Najib AKMMCA. Mata kuliah kita yang sudah pernah saya berikan yaitu akuntansi perpajakan lanjutan. Baik adik-adik semuanya ya. Kita sebelum masuk ke materi yang ini yang lebih jauh, saya mau menggambarkan ya posisi akuntansi pajak yang berhubungan antara akuntansi pajak, mungkin ada kaitannya dengan auditing ya. Jadi nanti kalau kita lihat gambar ya, kita lihat gambarnya bisa dia seperti ini ya. Ini karena papan tulisnya kecil, ini kita tanggal 1 bulan 1, kemudian di sini tanggal 31 bulan 12. Itu dulu ya. Kalau dia akuntansi ya, akuntansi seperti yang pernah kita pelajarin ya, dia diawali dari bukti ya, kemudian kita jurnal gitu ya, kemudian masuk buku besar, kemudian neraca lajur, sampai neraca lajur nanti dia kita pecah dua ya. Ini satu perhitungan laba rugi, yang satu lagi neraca. Ini yang lazim ya. Padahal masih ada lagi satu lagi ekuitasnya, ekuitas. Jadi kalau akuntansi itu inilah dia perjalanannya ya. Perjalanannya dari sini sampai sini. Sampai tanggal 31 Desember dia kita closing book ya, tutup buku. Nanti waktu kita di neraca lajur nanti ada posnya namanya jurnal penyesuaian. Jadi nanti kalau kita nanti lihat neraca lajur ya, diawali dari neraca saldo, kemudian habis neraca saldo kita ambil saldo dari buku besar, masuk dia kemari, kemudian di adjust ya. Ini nanti ada namanya adjusting ya, di adjust. Nanti dari di adjust baru dapat kolom laba rugi, kemudian baru dapat kolom neraca. Laba rugi neraca ini kalau kita tutup buku ketemunya inilah dia nanti ya. Kalau neraca nanti ketemunya dia seperti ini gitu deh ya. Udah bisa kita ini ya. Jadi kita mundur ke belakang, macam mana sebenarnya waktu kita belajar akuntansi ya. Kemudian pajak ya, pajak itu pun ngikutin ini juga ya, pajak ikutin ini ya. Gini dia sama ini nanti ya. Kalau ini tadi kita bilang akuntansi di sini ya. Akuntansi di sini namanya pajak. Pajak ini mengikuti akuntansi ya, dia ngikutin akuntansi. Jadi contohnya gini ya. Ini umpama bulan Januari ya, ini Januari. Bulan Januari kalau nanti di perhitungan laba rugi kita di sini ada namanya pendapatan gitu ya, atau penjualan. Ini XX. Kemudian di sini biaya-biaya, kita singkat aja ya. Biaya-biaya, salah satu diantaranya gaji. Jadi gaji ya, dari akuntansi gaji merupakan biaya ya. Kemudian gaji ini karena dia ada pajaknya ini nanti namanya PPh pasal 21 ya.
Jadi kalau kita mau ini dia berhubungan dengan ini. Jadi ini cerita laba rugi, ini cerita neraca akuntansi. Di sininya dia harus dipungut PPh pasal 21. Itu dia. Nanti cara menghitung PPh pasal 21 nanti akan saya jelaskan. Ini gambarannya dulu ya. Gambarannya kira-kira dia seperti itu. Ya. Kemudian di dalam masa berjalan ini nanti bisa jadi muncul di sini PPh pasal 22 gitu dia nanti ya. PPh pasal 22 adalah pajak yang dibayar di muka. Ya, jadi ini namanya pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka. Ya. Jadi karena pajak dibayar di muka, ini pajaknya, akuntansinya masuk sebagai aset di sini ya. Akuntansinya masuk sebagai pajak dibayar di muka. Jadi hubungan pajak ini ya, di sini pajak, inilah dia nanti. Ya. Jadi dia tetap berkaitan terus ya, berkaitan dia terus. Jadi kalau nanti di sini karena dia pajak di muka, kalau kita nengok di neraca ya dia sebagai aset ya. Nanti pada tanggal 30 Maret atau tanggal 30 April di sini ya. Kalau kita perpanjang ini tanggal 30 bulan 3. Kalau ini tahun 20 X1, di sini tahun 20 X2 ya. Mereka ini, pengusaha-pengusaha ini akan memasukkan SPT ya. Kalau dia orang pribadi, jadi dalam pajak ini yang bisnis itu hanya 2, orang pribadi 1, ya, umpama dia buka usaha toko kelontong, ya, dia buka usaha toko roti, bengkel, atau dia jual bangunan-bangunan bahan-bahan bangunan, ya. Ini orang pribadi, ya. Satu lagi dia namanya badan ya. Yang namanya badan di depannya itu ada tertulis kata-kata PT, CP, firma, yayasan, apalagi pokoknya asal ada di depannya. Ini berarti badan ya. Jadi di dalam akuntansi ini pelaku bisnisnya itu dia 2, yaitu 1 orang pribadi ya, OP, satu lagi badan. Jadi suka diistilahkan dia OP ini atau badan gitu dia nanti ya. Jadi nanti apa-apa saja yang PPh pasal 22 ini nanti kita pelajarin satu persatu ya. Ya mungkin mudah-mudahan kesampaian ya. Kesampaian, kalau enggak nanti kita 21, 22 gitu dia nanti ya. Kemudian lagi nanti ada namanya di sini PPh pasal 23 ya. PPh pasal 23 ini adalah pajak dibayar di muka ya. Contohnya apa nanti ya, PPh pasal 23 sewa ya, pembagian dividen ya, dividen pun nanti ditengok ya, karena ada porsinya berapa persen. Kalau dia kurang dari 25%, dia dikenakan pajak 15%. Kalau dia di atas 25%, dia pajaknya 0. Kemudian bunga, dia di sini ya, ada bunga. Kemudian ada sewa. Ini semua karena dia dibayar di muka, kumpulnya nanti di sini ya. Kumpulnya di neraca, dia sebagai sini ya. Bisa di sini PPh pasal 22, bisa juga 23 gitu deh nanti ya. Jadi gambarannya dia seperti terus runut. Jadi kalau tadi ini akuntansinya jalan terus ke sana, pajaknya pun ngikutin itu. Jadi kalau nanti kita mau cerita PPh pasal 21, ya cerita gaji yang ada di pos laba rugi ya. Kalau kita mau cerita PPh pasal 22, PPh pasal 23, karena ini pajak di muka, dia ceritanya di neraca. Nanti pada tanggal 31 Maret atau tanggal 30 ya, ini nanti namanya OP ya.
Kalau dia di sini tanggal 30, ini 31 Maret ya, 31 Maret. Ini tanggal 30 bulan 4, ini badan. Jadi OP maupun badan sama-sama harus membuka pembukuan. Ya. Harus ada pembukuannya. Ya, nanti apa itu pembukuan? Ya. Pembukuan seperti sudah saya berikan ya, bahannya kan udah pernah saya kasih. Pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta sini ya, kewajiban sebelah sini ya, kemudian modal di bawahnya, kemudian penghasilan di sini, kemudian dan biaya-biaya di sini ya. Jadi ini sebenarnya yang diceritakan dalam pembukuan ini ceritanya ya perhitungan laba rugi dan neraca ya, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang gitu terus nanti ya, sampai nanti dapatlah dia neraca dan laba rugi setiap akhir tahun tanggal di sini ya. Jadi walaupun nanti SPT kita itu kita masukkan tanggal ini ya, SPT ini pun SPT ya, ini memasukkannya tanggal ini, tetapi perhitungannya tetap dari sini, ini dia. Makanya laporan laba rugi dan ini adalah lampiran daripada SPT ini dan SPT ini. Jadi dia sebagai lampiran, ya. Jadi nanti petugas pajak tuh kalau dia mau nengok SPT kita benar atau enggak, ya dia tengok ini ya, neraca laba rugi. Neraca laba rugi sumbernya dari sini ya. Itu dia nanti. Yang di bawah ini kalau ada kejadian kena, kalau ada kejadian, kalau nggak ada kejadian ya nggak ada. Tapi gaji ini harus ya, gaji harus. Umpama nanti di sini samping gaji ada tunjangan, tunjangan pun harus sini ya. Tunjangan ya, ini pun harus ya. Apalagi yang berkaitan dengan penghasilan orang pribadi, di sini dia sebagai biaya, di sini dia sebagai pendapatan. Karena yang ini karyawan ini kan adalah orang ya. Saya umpama bekerja pada majikan saya. Majikan saya kalau nggak orang pribadi, yaitu badan. Badan ini kalau nggak PT, CP, firma, saya di sini menerima gaji sama saya sebagai pendapatan. Tapi bagi perusahaan sama dia sebagai biaya. Gitu dia nanti. Ya. Jadi gambarannya terus tetap. Begitu juga nanti 23 ya, 25 merupakan angsuran terus ke sana dan nanti ya. Tetap ada kaitannya antara perhitungan laba rugi dan neraca ya. Walaupun di sini kan kita ceritanya kan cerita akuntansi perpajakan lanjutan. Ya. Ini udah bisa kita dapat gambarannya dia seperti ini ya. Jadi apapun cerita kita di akuntansi perpajakan ya, tidak lepas daripada akuntansi yang ini ya. Itu deh. Jadi kalau begitu di mana perbedaannya? Ya. Kita tahu ya bahwasanya akuntansi ini dia adalah PSAK. Ya, prinsip-prinsipnya adalah sesuai dengan PSAK. Gitu dia. Sedangkan pajak dia dasarnya adalah undang-undang. Ya. Jadi kalau akuntansi disusun tadi ya, PSAK ini adalah ada namanya Ikatan Akuntan Indonesia, dia yang menyusun aturan-aturan main tentang akuntansi ini. Tetapi pajak ini ya, pajak ini dasarnya adalah undang-undang. Makanya untuk PPh pajak penghasilan dia dasarnya adalah Undang-Undang nomor 36 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Ini dia. Jadi inilah tadi yang cerita kita akuntansi itu, kita di atasnya ini dasarnya adalah tadi kalau kita lihat ini akuntansi ya. Akuntansi
Ini PSAK, ya. Kalau pajak ini dasarnya adalah undang-undang, ya. Salah satu adalah undang-undang ini. Nanti ada undang-undang PPN, ada undang-undang PBB, ya. Banyak nanti undang-undang yang berkaitan sama ini. Yang dekat adalah Undang-Undang Nomor 36. Sudah? Akuntansi berhenti, ya, sampai laba sebelum pajak. Akuntansi berhenti sampai situ. Jadi kalau kita nanti lihat laba rugi, ya, ini laba sebelum pajak. Inilah lihat nanti, ya, XX gini, ya. Ini kan di atasnya tadi kan kita udah cerita, ya, di sini tadi ini pendapatan dikurang biaya dikurang ini, dapatlah laba sebelum pajak, ya. Ini dari atas ke bawah, ini, ya, dari atas ke bawah ini akuntansi. Ini sumbernya balik lagi kita jurnal bukti, jurnal masuk buku besar neraca lajur, ya, harus kita ketahui, ya. Semua sampai dia nanti ketemu laporan keuangan. Sampai nanti dia laporan keuangan, ketemu kita nanti laba sebelum pajak. Waktu kita nanti mau menghitung pajak, ini yang kita mau pelajarin ini muncullah nanti namanya laba rugi fiskal, ya. Jadi laba rugi fiskal itu dia hanya satu lembar kertas, ya. Menyesuaikan dari laba rugi komersial atau laba rugi akuntansi, kemudian disesuaikan dengan undang-undang perpajakan, ya, ada koreksi laba rugi fiskal positif negatif, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak. Begitu nanti kita nanti di sini ini ada namanya laba rugi fiskal. Ya, ini hanya selembar kertas, ya. Nanti di sini ada isinya, ya, laba menurut akuntansi, ya, XX. Inilah tadi yang kita bikin sampai di sini tadi ini. Ini kita pindahkan dia kemari, baru koreksi, ya. Koreksi, ya. Ada positif, ada negatif. Ini tambah kurang dapat tambah kurang, ya. Ini tambah, ini kurang, dilaga dapat gini, baru gini, ya. Baru di sini kita tarik ke cerita pajak, ya. Ini pun koreksi positif negatif ini berdasarkan undang-undang, ya. Jadi kalau kita nanti mau menghitung contohnya gini, ya. Bangunan, ya. Bangunan menurut kita ada beberapa metode. Straight line method, double declining method, kita mau menghitung penyusutan, ya. Kemudian, ya, kalau akuntansi umpama begini, ya. Akuntansi itu bangunan ini, ya, kalau ini kita mau cerita bangunan gini, ya. Ini bangunan. Kalau ini akuntansi, kalau dia di sini mau bikin 30 tahun umur bangunan ini boleh, ya. Tetapi pajak, ya, ini akuntansi, ya. Tetapi pajak dia berdasarkan undang-undang. Jadi kalau nanti kita mau lihat nanti di sini umpama di undang-undang itu dia cerita tentang pasal 11, ya. Pasal 11 itu ada apa-apa aja yang boleh, ya. Nanti di sini nanti pajak dia tidak mau 30 tahun, ya. Dia maunya di sini 20 tahun. Inilah dia pajak. Maka kalau begitu penyesuaian kita penyusutan itu, kalau di sini nanti gedungnya 300 juta, gitu, ya. Kalau dia menggunakan straight line method tanpa nilai residu, maka 1 tahun adalah 10 juta. Itu dia, ya. Ini akuntansi. Itu, ya. Kemudian pajak maunya 20 tahun. Kalau begitu dia mau 15 juta. Ya, berarti 300 bagi 20 sama dengan 15 juta. Ya. Kan terjadi perbedaan, ya, perbedaan. Kalau begitu laba rugi akuntansi di sini terlalu besar. Karena kita menghitung beban penyusunannya 10. Berarti laba kita di sini naik, ya, akuntansi. Kalau pajak maunya 15 supaya turun. Jadi kalau begitu,
Ya, macam mana dia ini turun, di sinilah perlu koreksi fiskal positif negatifnya. Berarti karena kita tadi di sini labanya kalau 10 juta gitu ya, bebannya 10, yang di sini dia mau 15, berarti laba kita ini kebesaran. Kalau dia kebesaran harus kita bikin negatif, kita kurangi dia. Ya. Laba akuntansinya kita kurangin. Sampai dia nanti dapat dia di sini baru kita hitung pajaknya. Nanti ada hitungannya, nanti kita belajar satu-satu ya. Ini cuman saya mau kasih gambarannya. Gambarannya kira-kira begitu. Kemudian pada saat nanti tahun ke-20, karena kita tadi di sini tahun 1, kedua, ketiga udah kita jadikan negatif, negatif, negatif. Pada tahun ke-21 ya, pajak udah habis penyusunannya karena udah kita kurangi di sini 5 juta, 5 juta, 5 juta ya. Akuntansi masih tetap 10. Kalau begitu yang tadinya dia negatif, dia menjadi positif 10 juta. Gitu deh nanti ya. Jadi positif 10 juta. Jadi begini nanti ya. Makanya kita nanti dalam menghitung laba rugi fiskal itu ya kita harus pegangan dua ya. Satu PSAK. PSAK udah kita pelajarin, itulah dia yang waktu kita belajar dasar-dasar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan 1, kemudian akuntansi lanjutan, baru kita belajar undang-undang pajak ya. Makanya kalau kita nanti di sini, ini kalau udah begini, ini sama kayak belajar auditing juga ya. Akuntansinya harus kuat ya. Harus kuat. Kalau nggak nanti kita dibodoh-bodohin sama si apa namanya yang mau masukkan SPT itu ya. Jadi kita akuntansinya harus kuat ya. Kita harus tahu kemana sebaran-sebaran antara pajak tadi ini. Kalau udah begini harusnya begini, kalau udah begini harusnya begini. Kita harus tahu channel-channelnya semua ya. Baru kita bisa masuk ini. Karena dia ya, kalau kita udah begini, udah kita paham ini, kita belajar nanti waktu belajar auditing kita udah lebih mudah ya. Karena belajar auditing ini adalah kebalikannya, sebaliknya ya. Kalau tadi kita belajar di sini akuntansinya jurnal ini kan dokumennya kan udah jadi ya. Tinggal kita input aja. Kalau auditingnya itu belajarnya di sebaliknya ya. Belajar prosedur, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Terus dia ya. Jadi ini gambarannya dia seperti ini ya. Maksudnya yang bahan yang sudah saya berikan itu adalah gambarannya, inilah dia. Ya, gambarannya. Kemudian kalau udah ini kita udah tahu ya, nanti undang-undang hierarkinya pun kita udah tahu ya. Undang-undang ini disusun oleh DPR ya. DPR pusat ya. DPR yang memilihnya adalah kita waktu pemilihan presiden, kita sekaligus memilih anggota DPR. Jadi mereka inilah yang menyusun undang-undang ini. Ya. Undang-undang ini disusun, baru kita kombinasikan dengan PSAK. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau Bapak perhatikan ya, sebenarnya ini ASI ya. Jadi 3 pelajaran yang ASI ini yang perlu nanti kamu pelajari benar-benar: akuntansi, pajak, auditing. Karena ini adalah satu paket. Kalau ini kita udah nggak tahu, udah berantakan tiga-tiganya. Ya. Kunci daripada pelajaran akuntansi ini, kuncinya adalah jurnal. Ya. Jadi kalau nanti kita di jurnalnya udah salah, di buku besarnya salah, di neraca lajurnya salah, di laporan laba ruginya di neraca pun juga salah. Makanya jurnal ini paling penting ya. Makanya kalau kita nanti mau tahu jurnal, kita belajar akuntansi keuangan 1 yang nanti di sana ada belajar per pos ya. Umpama cash ya. Cash kaitannya nanti dengan apa? Dengan bank rekonsiliasi cash. Di sana nanti ada pajaknya yang dipotong oleh bank. Kita udah tahu semua ya. Jadi macam mana jurnalnya, putar-putar dia di sini-sini aja ya. Tiga-tiga ini akuntansi, pajak, sama auditing ini dia. Kalau auditing dia lebih bersifat analitis ya, bukan. Kalau ini kita nyusun aja. Kalau auditing udah mulai pikiran, kalau ini begini harusnya ini begini. Itu dia. Oke ya, ini kita masih ada waktu sekali lagi. Sekarang saya mau menjelaskan masalah sistem ya.
Ini gambarannya ya. Nanti berikutnya kita lihat sistemnya. Sistem akuntansi ini ya, sistem pemungutan pajak di Indonesia ini ada 3 ya. Nanti bisa lihat yang bahan yang udah saya kasih. Yang pertama namanya Official Assessment System. Ini ya. Official Assessment System. Ini nanti kejadiannya adalah waktu tahun-tahun masih presidennya Soekarno ya. Jadi istilahnya Official Assessment System itu ya, petugas pajak atau orang KPP mendatangi si wajib pajak. Ya, di sana nanti dia menghitung ya. Dia menghitung dia ini baru ditetapkan, namanya nanti ada penetapannya SKP. Tetapkanlah pajaknya sekian ya. Kemudian ini berubah ya. Berubah. Yang kedua ini, kalau ini pertama, yang kedua ya, ini berubah namanya Semi Self Assessment System. Jadi ini berubah pada tahun berapa nanti bisa dilihat di buku ya. Semi Self Assessment System ini yang menentukan besarnya pajak, fiskus juga, wajib pajak juga. Kalau ini tadi yang menentukan besarnya pajak terutang adalah fiskus. Ya, dia menentukan. Kalau di sini sudah sama-sama ya. Jadi sama-sama punya kekuatan. Umpamanya contohnya menghitung PP 21. Kan yang ngitung kan perusahaan. Ini kan si wajib pajak yang menghitung. Ya. Tapi hal lainnya dihitung lagi oleh si fiskus atau petugas pajak atau KPP kita bilang ya. Kemudian yang ketiga, inilah namanya Self Assessment System. Self Assessment ya, SS aja ya. Assessment System. Ini yang sekarang ini kita menggunakan ini ya. Ini kalau nggak salah mulai dari tahun 1984 sampai dengan sekarang kita menggunakan Self Assessment System. Self Assessment System ini ya, petugas pajak itu ini dulu ya. Dia sifatnya bukan lagi dia mendatangi wajib pajak, tetapi dia sudah berubah menjadi pengawas ya. Pengawas di sini petugas pajak, fiskusnya ini jadi pengawas ya. Kenapa dia pengawas? Karena kita di sini waktu Self Assessment System ya, kita menghitung sendiri. Hitung sendiri ya. Udah kita hitung, kemudian kita store ke kas negara, kemudian kita lapor ke kantor pajak. Waktu berkasnya ini semua masuk ke kantor pajak, ketemulah di sini sama fiskus ya. Fiskus itu mempelajari berkas-berkas kita. Berkas tadi kita itu yang saya bilang tadi, kan kita waktu mengisi SPT tahunan baik OP maupun badan, itu kan harus dilampirkan laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini nyambung nggak dengan SPT tahunannya atau SPT masanya, dua nanti ya. SPT masa dengan SPT tahunan. Diperiksanya. Kalau nanti dinilai ternyata ada kekurangan data, dia boleh melakukan ya. Dia boleh menegur kemari ya. Nih. Sini yang pertama ya, dia namanya room audit ya. Room audit. Room auditnya apa? Fiskus ini meminta data kepada wajib pajak agar melengkapi umpama berkas-berkas SPT PPh 21 mana daftar gaji dilengkapi. Nanti antar ke fiskus, namanya ini adalah room audit. Berarti fiskusnya itu tidak keluar dari kantornya, ya. Kemudian apabila dia ada kejanggalan lainnya, maka namanya dia di sini yang kedua adalah file auditnya. File audit ini, ya, dia keluar, ya, karena dia rasa SPT yang kita masukkan tadi ini, yang kita sampaikan ini tadi, waktu kita udah di sini SPT tanggal 31 dengan tanggal 30 April, ternyata yang kita kirimkan ke kantor pajak ada keraguan-keraguan dia, atau ada keraguan yang cukup signifikan, maka dia keluar dari kantornya dengan surat tugas. Itulah namanya file audit. Dia melakukan pemeriksaan. Nah, nanti kalau udah dilakukan pemeriksaan dia sifatnya adalah
all text ya. Kalau tadi di sini di room audit ini dia umpama kita bilang dia minta lengkapin SPT masa PPN, lengkapin ini, itu masih parsial ya. Tapi kalau dia udah ini, dia namanya sudah all text ya. Pemeriksaan semua jenis pajak diperiksanya. Nah, itulah yang tadi yang saya bilang tadi di sini, PPA 21, 22, 23, 24, 25. Di sini pun ada nanti PPN ya, di dalamnya ada PPN, ada semua. Nanti dia melakukan pemeriksaan baru dikeluarkan SKP. Ya. Oke ya, kita sampai sini dulu ya untuk pengenalan kita. Nanti kita belajar ya, pasti ada e-learning, ada juga video, mungkin ada pakai apa tuh lagi? Model video conference ya, kita bisa nanti pakai itu. Nanti selanjutnya kita menggunakan itu. Ini gambarannya, saya harapkan nanti apa yang udah saya kirim ke e-learning dipelajarin, inilah dia gambarannya ya. Jadi dapat dulu kita cerita akhirnya, nanti kita mau gini ya. Baru nanti kita pelajarannya adalah satu-satu ya. Mungkin kita belajar dulu 21, pengaruhnya kemana dia nanti, macam mana membuat jurnal akuntansinya, semua nanti ada di sini. Oke, saya kira ini aja untuk pengenalan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.